Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunu ma'ani wa yajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala pada haknya Allah subhanahu wa ta'ala kaunuhu aliman, bahwasanya bukti bahwa Allah itu aliman ialah memiliki sifat maha mengetahui. Wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun. Adapun sifat tersebut, sifat bahwa Allah Ta'ala itu keadaannya adalah zat yang maha mengetahui, ialah sifatun lahu ta'ala itu merupakan sifat Allah Ta'ala azaliyatun, yang bersifat azali. Artinya Allah maha mengetahui dari zaman azali, dari dahulu, bahkan tidak dimulai dengan tidak mengetahui. Sehingga sifat aliman, kaum aliman yang bagi Allah itu merupakan talazum bil lazim. Artinya suatu kepastian dan keniscayaan bahwa Allah itu maha mengetahui. Intinya Allah mengetahui dan maha mengetahui tidak diawali dengan tidak mengetahui dan tidak diakhiri dengan lupa. Sehingga berbeda dengan sifat makhluk. Sifat makhluk, pengetahuannya makhluk itu diawali dengan ia tidak mengetahui. Maka adapun sifat makhluk mengetahui itu adalah talazum bil illah. Artinya kepastian yang makhluk mengetahui akan ilmu, maka bila illah itu berdasarkan dengan alasan-alasan ataupun berdasarkan dan melalui proses-proses tertentu, sehingga ia menjadi aliman atau ia menjadi mengetahui akan ilmu-ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dari agama. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa sifat alimnya Allah, sifat maha mengetahuinya Allah itu ialah azaliyatun mughayyiratun lil ilmi lakinnaha lazimatun lahu. Sehingga sifat tersebut yang berbeda dengan sifat ilmu. Artinya bisa jadi ilmu yang dimaksud adalah ilmu-ilmu yang dikuasai oleh manusia berbeda dengan ilmu yang dikuasai oleh Allah Ta'ala. Dan lakinnaha lazimatun lahu, akan tetapi sifat ilmu pada Allah itu adalah lazim, suatu keniscayaan dan suatu kepastian. Maka jelas tadi disebutkan sifat ilmu bagi Allah itu talazum bil lazim, suatu kepastiannya adalah sebuah keniscayaan bahwa Allah maha mengetahui. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu bersifat alim termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 131, sebagaimana tadi mukadimah disebutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, bikulli syai'in, atas setiap perkara, alimun, maha mengetahuinya. Sehingga pantas sifat ilmu bagi Allah talazum bil lazim dan tidak terhalang oleh apapun. Sekalipun apa yang telah dibisikkan oleh manusia dalam hatinya, Allah maha mengetahuinya. Nah, catatan yang perlu kita ketahui, makhluk yang berakal dalam menghadapi sifat ilmu atau sifat kaum aliman pada Allah Subhanahu wa taala itu terbagi ke dalam 5 tingkatan atau terbagi ke dalam 5 golongan. Yang pertama, makhluk itu sama sekali tidak percaya akan adanya Allah, apalagi pada sifat kaum alimannya Allah. Maka itu tergolong ke dalam makhluk yang kalau dalam sejarah manusia itu adalah orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan.
Sehingga jangankan percaya akan sifat-sifatnya Tuhan, dalam hal ini sifat-sifat Allah, zatnya saja ia tidak percaya akan adanya Allah. Maka itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tanpa agama dan tidak percaya apapun adanya. Kemudian yang kedua, tingkatan makhluk, tingkatan manusia dalam menghadapi sifat kaum alimannya pada Allah itu ialah yang kedua, manusia percaya akan adanya Allah dan percaya pula akan sifat kaum alimannya Allah, bahwa Allah Maha Mengetahui. Namun dibarengi dengan adanya kepercayaan kepada selain Allah, maka itu tergolong orang yang iman kepada Allah, orang yang iman kepada sifat-sifatnya Allah, namun keimanannya dibarengi dengan adanya yang berkuasa selain daripada Allah, sesembahan selain daripada Allah, itu tergolong ke dalam orang-orang yang musyrik, sehingga batal imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, manusia tersebut percaya akan adanya Allah, bahwa Allah memiliki sifat wujud, bahwa Allah memiliki sifat ilmu, bahwa Allah memiliki sifat hayat, dan Allah memiliki sifat kaum aliman. Namun wujud Allah berada pada Tuhan yang sudah mengandalkan ngawinci berada pada wujud seseorang seperti Tuhan yang Bapa. Jadi wujud Allah itu berada pada wujudnya Tuhan Bapa. Dan kemudian disalurkan kembali ilmunya tersebut, bahwasanya kepercayaan tersebut adalah sehingga wujud Allah tersebut ada turunnya wujud pada sifat anak. Kemudian diturunkan kembali pada akan adanya ilmunya Allah tersebut, ayatnya Allah tersebut adalah berada. Tidak mungkin adanya sifat kaum alimannya Allah pada anak, maka adanya sifat hayatnya Allah, ilmunya Allah berada pada Tuhan itu. Sehingga terbuktilah akan pemahaman daripada trilogi Muhammad, jelas mungkin. Nah, maka itu sama halnya dengan derajat yang kedua tadi, mempercayai adanya Allah beserta sifat kaum alimannya Allah, namun kepercayaan tersebut disandingkan kepada Tuhan anak, kepada Tuhan bunda, dan sebagainya. Kemudian tingkatan yang keempat adalah ada manusia yang beriman kepada Allah, dan begitu pun beriman pula percaya akan sifat-sifatnya Allah, termasuk kaum alimannya Allah, dan ia diberikan dan disertai kepercayaan tersebut dengan ma'rifat, mengetahui bahwa Allah itu ada dan Allah itu memiliki kehendak, Allah itu memiliki sifat-sifat yang mutlak pada Allah Ta'ala. Namun ia tidak merasa bahwa dirinya senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia percaya akan adanya Allah, ia percaya akan adanya sifat-sifat Allah, ia percaya akan adanya kehendak Allah, ia percaya akan adanya surga dan neraka sesuai dengan kepercayaan kepada Allah. Ini tingkatan imannya, yakin akan adanya Allah dan akan adanya konsekuensi apabila ia tidak beriman dan apabila ia beriman. Namun ia tidak merasa dilihat, tidak merasa dipantau oleh Allah. Maka ini termasuk ke dalam tingkatan mukminun ghafilun, artinya orang-orang mukmin namun lupa kepada Allah. Termasuk ke dalam orang-orang yang fasik, ia beriman kepada Allah namun senantiasa ia berbuat maksiat kepada Allah. Ia beriman kepada Allah namun senantiasa ia tidak mau melaksanakan akan tugas dan kewajiban atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia iman kepada Allah namun tingkatan iman tersebut adalah mukmin ghafil. Maka pantas dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, wala qadarna ja'alna maka terminal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika ka'am bal ulaika hum. Dan nyata Allah telah mempersiapkan penghuni nerakanya Allah itu di golongan jin dan manusia.
Yang bagaimana? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka diberikan akal oleh Allah. Qulub, hati, akal, namun la yafqahuna biha, tidak dipakai untuk bertafakur kepada Allah. Walahum adhan la yasma'una biha, ia diberikan kedua telinga, namun tidak dipakai untuk mendengar akan ayat-ayat Allah, baik ayat yang tersurat maupun ayat yang tersirat. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka diberikan mata beserta fungsinya oleh Allah, namun tidak diperlihatkan kepada yang berhak untuk dilihatnya. Sehingga Allah menetapkan bahwasanya orang tersebut ialah ulai al-an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak. Bahkan mereka itu lebih sesat. Ulai kaumul ghafilun, mereka adalah tergolong orang-orang yang lupa kepada Allah, lupa akan tugas dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas ia beriman kepada Allah, namun dia tidak merasa bahwa dirinya selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam orang-orang yang fasik. Yang terakhir, yang kelima ialah ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta makrifat akan adanya Allah, mengetahui akan Allah dan sifat-sifatnya, dan dia pun sadar akan siapa dirinya, tiada lain adalah seorang hamba yang mana selayaknya adalah seorang hamba itu ialah menuruti akan titah dan perintah daripada Tuhannya. Tentunya dalam hal ini adalah hambanya Allah dan senantiasa ia mengaplikasikan keimanan dan kepercayaan kepada Allah dan Rasulnya dengan senantiasa melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kelima, yakni orang yang yakin iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin atas percaya akan sifat-sifat Allah Ta'ala termasuk aliman, disertai dengan ma'rifat kepada Allah dan disertai dengan senantiasa melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa, sebagaimana Allah menjamin kepada semua makhluk tidak ada yang paling mulia di hadapan Allah kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabatan tidak ada manfaatnya di hadapan Allah apabila tidak disertai ketakwaan. Begitupun kekayaan tidak ada manfaatnya di hadapan Allah apabila tidak disertai dengan ketakwaan. Namun semiskin apapun, sefakir apapun itu manusia, tapi didasarkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu orang yang bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabiduha, adapun perlawanan daripada sifat kaum aliman, kaum jahilan bahwa Allah keadaannya adalah bodoh. Namun sifat tersebut bahwa Allah itu jahil, bahwa Allah itu bodoh, maka apabila Allah itu bodoh, lam yakun muridan, maka Allah tidak akan memiliki kehendak. Sehingga wahwa muhalun, maka sifat tersebut mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khususnya untuk kita pribadi, umumnya bagi kita. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.